Inilah kisah sang kurcaci monster Andi Ramang, striker legend timnas Indonesia yang paling ditakuti di Eropa. Pernah ada era di mana tim sepak bola Indonesia ditakuti di Asia, bahkan di Eropa. Era di mana kecanggihan teknologi belum menjamah ranah olahraga. Era di mana kemampuan fisik masing-masing pemain lebih berperan dari formasi dan taktik. Di era itu, ada satu nama pesepak bola yang luar biasa. Salah satu bakat terpendam tanah air Indonesia yang kemampuannya diakui dunia. Dia adalah Ramang, pesepak bola asal Makassar yang namanya mengangkasa dan terus dikenang. Ramang kecil lahir tanggal 24 April 1928 di Baru, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Nyoklo yang merupakan ajudan kerajaan Goa yang juga dikenal sebagai jagoan sepak raga. Sejak kecil, Ramang sudah terlihat mewarisi bakat-bakat bal-balan dari sang ayah. Bola anyaman rotan, gulungan kain, hingga buah jeruk kecil kerap menjadi teman berlatihnya. Pada tahun 1947, Ramang bergabung ke klub sepak bola Makassar Football Bond MVB yang kini dikenal dengan nama PSM Makassar. Sebelum berlabuh di klub besar tersebut, Ramang membela Persis atau Persatuan Sepak Bola Indonesia Sulawesi. Bakatnya pun terendus scout PSM ketika ia tampil mencolok dalam sebuah turnamen yang diadakan oleh PSM. Ramang mencetak 7 gol dan membawa Persis menang 9-0 dalam kompetisi tersebut. Tanpa menunggu lama, PSM segera mengontrak pemain bertubuh mungil tersebut. Baru setahun di PSM, Ramang telah melanglang buana ke seluruh penjuru daerah Indonesia. Ketika ia kembali ke Makassar, seseorang menawarinya pekerjaan sebagai opas di Dinas Pekerjaan Umum. Gajinya hanya 3.500 per bulan. Namun Ramang menerimanya dengan hati terbuka. Maklum, ketika itu sepak bola belum dapat dijadikan mata pencarian tetap. Pekerjaan sampingan Ramang sebelum dikontrak PSM adalah kernet dan tukang becak. Namun akhirnya ia meninggalkan dua pekerjaan tersebut. Bukan karena gajinya di PSM mencukupi, namun karena ia memang begitu mencintai sepak bola. Hal tersebut membuat kehidupan Ramang yang saat itu sudah berkeluarga cukup memprihatinkan. Dukungan dari sang istri yang tabah dan setia membuat Ramang bisa fokus bermain bola. Sampai akhirnya bakat luar biasa Ramang membuatnya terpilih memperkuat tim nasional Indonesia yang kala itu bernama tim PSSI pada tahun 1952. Prestasi Ramang di tingkat nasional amat cemerlang. Dirinya dikenal sebagai striker house goal yang tak lelah bergerak ke segala arah dengan kecepatan tinggi sembari melepas tendangan akurasi tinggi. Pada lawatannya di tahun 1954 ke berbagai negara Asia, PSSI hampir menyapu seluruh kesebelasan yang dijumpai. Dari 25 gol, PSSI hanya kemasukan 6 gol. 19 diantaranya lahir dari kaki Andi Ramang. Ketajaman Ramang membuat nama Indonesia disegani di tingkat sepak bola dunia. Beberapa tim terbaik dunia kala itu berebutan ingin menjajal kekuatan timnas Indonesia. Mulai dari Yugoslavia yang gawangnya dijaga biara, salah satu kiper terbaik dunia waktu itu. Klub Stade de Reims dengan si kaki emas Raymond Kopa, kesebelasan Rusia dengan kiper top dunia Lev Yashin, klub Lokomotif dengan penembak maut Bubukin, sampai Grasshopper dengan Roger Valentine. Namun Ramang adalah pribadi yang rendah hati. Ia mengatakan bahwa prestasi timnas kala itu tak lepas dari perjuangan rekan-rekannya, bukan dirinya semata. Ramang adalah pesepak bola dengan bakat alami murni. Sebagai penyerang, ia kerap mencetak gol dari berbagai sudut, bahkan sudut mustahil sekalipun. Permainannya pun sedap dipandang mata. Salah satu kemampuan khusus Ramang adalah tendensi untuk melepaskan tembakan salto. Tak jarang ia merobek jala lawan dengan sepakan akrobatik yang aduhai. Satu di antaranya yang paling diingat adalah saat PSSI mengalahkan RRC dengan skor 2-0 di Jakarta. Kedua gol itu lahir dari kaki Ramang. Satu di antaranya adalah tendangan salto. Kelihayan Ramang di lapangan bola membuat seluruh Indonesia mengenalnya. Bahkan pada era akhir 50-an, banyak ibu-ibu menamai anak mereka Ramang. Pertandingan paling berkesan adalah ketika Indonesia bertemu Uni Soviet di Olimpiade Melbourne 1956. Kala itu Uni Soviet memegang predikat sebagai salah satu raja sepak bola dunia dengan pertahanan yang digalang kiper legendaris Lev Yashin. Hebatnya, Indonesia berhasil menahan tim tersebut dengan skor kacamata.
Ramang bahkan hampir saja mempermalukan Uni Soviet dengan mencetak gol, namun gagal karena kaosnya ditarik pemain belakang lawan sebelum sempat menjebloskan bola. Namun waktu terus berjalan, roda kehidupan terus berputar. Untuk Ramang, singkat saja dirinya berada di puncak kejayaan. Sinarnya meredup setelah dirinya terkena skorsing pada tahun 1960. Pria bersahaja ini dituduh menerima suap. Ketika dipanggil kembali pada tahun 1962, sinarnya telah pudar. Ramang akhirnya pensiun total dari sepak bola pada tahun 1968 dalam usia 40 tahun. Klub terakhir yang dibelanya adalah PSM Makassar. Namun Ramang tidak meninggalkan lapangan hijau. Ia kembali sebagai pelatih dan sempat membawa tim Persipal Palu menjadi tim yang disegani di Indonesia. Ramang juga melatih klub yang membesarkan namanya, PSM Makassar. Namun ternyata dunia kepelatihan terlalu kejam untuk Ramang. Ia disingkirkan secara perlahan dari dunia itu hanya karena tidak memiliki jasa kepelatihan. Padahal racikannya yang bermaterikan pengalaman pribadi dan teori yang didapatnya dari pelatih timnas PSSI Tony Pokaknik berhasil membuat jeri lawan-lawan tim yang dilatihnya. Ramang tetap menerima semua hal itu dengan lapang dada dan legowo. Untungnya lagi, ia tidak sampai harus berhenti menggeluti dunia yang dicintainya karena isu-isu miring tersebut. Pada tahun 1981, setelah melatih anak-anak PSM di bawah guyuran hujan, Ramang sakit. Selama 6 tahun ia berjuang melawan sakit radang paru-paru yang menggorogotinya tanpa mampu berobat ke rumah sakit. Ramang memang hidup amat sederhana pada masa tuanya. Karena sekali lagi, gaji seorang pelatih bola kala itu tidak bisa dijadikan penopang seseorang yang telah berkeluarga. Ramang hanya jebolan sekolah rakyat, tanpa ijazah semua jadi sulit. Di tahun 1987, salah satu legenda terbesar sepak bola Indonesia ini menghembuskan nafas terakhirnya di kediamannya yang amat sederhana. Kini salah satu pengingat orang-orang akan keberadaannya ialah sebuah patung figurnya di anjungan Pantai Losari, Kota Makassar. Mari mengenang kembali keberadaan mereka yang pernah mengangkat nama Indonesia di mata dunia pada suatu era melalui sepak bola. Demikian rangkuman ulasan dari kami. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Kemungkinan pada video-video selanjutnya kami akan membahas kisah-kisah menarik dari dunia sepak bola. Mohon maaf atas kekurangan bahkan keterlambatannya. Sampaikan request, kritik, dan saran di kolom komentar, tapi jangan toksik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune and peace. Salam MVP Sport Moto V Black Indonesia.